Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami taklimkan Abah, Umi beserta keluarga, yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan pesantren Al-Mawaddah, dan tak lupa teman-teman santriwan santriwati pondok pesantren Al-Mawaddah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di bulan yang istimewa ini, yaitu di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, di mana bulan Maulid ini sang kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW telah dilahirkan di dunia. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan salah satu cerita dari beliau. Sebelum saya melanjutkan, saya berpantun boleh? Boleh. Nanti bilang cakep ya. Punya teman rumahnya Batam. Rupanya rumahnya dekat dengan sawah. Ini cerita Rasulullah dan 8 dirham. 8 dirham yang penuh dengan berkah. Al-Kisah, Rasulullah SAW tengah memperhatikan pakaian satu-satunya yang tengah dikenakannya. Pakaian tersebut nampak sudah begitu usang. Dengan berbekal uang 8 dirham, Rasulullah ingin membeli baju baru untuk dirinya di pasar. Di tengah perjalanan menuju pasar, Rasulullah bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Sang Rasul pun bertanya kepada wanita tersebut, "Ya Mar'ah, engkau sedang apa?" Dan budak wanita tersebut pun menjawab, "Ya Rasulullah, majikanku telah memberikanku uang sebanyak 4 dirham. Namun kini 4 dirham tersebut telah hilang ya Rasul. Karena itu saya tidak berani untuk pulang ke rumah majikan saya ya Rasul. Saya harus bagaimana ya Rasul?" Mendengar ucapan wanita tersebut, tanpa berpikir panjang, Rasul pun langsung memberikan uang 4 dirham yang dimilikinya itu. Kini uang Rasulullah tinggal 4 dirham. Tinggal berapa dirham? 4 dirham. Lalu Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Rasul pun mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. "Ya Rasulullah, tolonglah aku kelaparan ya Rasul. Sudah berhari-hari aku tidak makan ya Rasul." Lagi-lagi dengan kemuliaan hati beliau, Rasul pun memberikan uang 2 dirham yang dimilikinya untuk seseorang yang kelaparan tadi. Kini uang Rasulullah tinggal 2 dirham. Lalu Rasulullah pun langsung memasuki pasar dan membeli pakaian seharga 2 dirham tadi dengan sisa uang yang dimiliki Rasulullah. Bisa teman-teman bayangkan betapa kualitas baju yang dibeli Rasulullah dengan seharga 2 dirham tadi. Setelah itu Rasulullah pun hendak pulang. Namun lagi dan lagi Rasulullah menjumpai seorang kakek yang bertelanjang setengah dada dan berteriak-teriak, "Barang siapa yang memberikanku pakaian, maka Allah akan mengganti pakaian tersebut di surga. Barang siapa yang memberikanku pakaian, maka Allah akan memberikan pakaiannya dari surga." Mendengar kalimat tersebut, Rasulullah langsung menghampiri kakek tua yang sedang bertelanjang setengah dada dan memberikan pakaian seharga 2 dirham yang baru saja dibelikan Rasulullah. Subhanallah, sungguh mulia sekali akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Setelah itu, tanpa membawa baju baru ataupun uang yang tersisa, Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Namun Rasulullah terkejut karena lagi dan lagi melihat wanita yang tadi menangis karena kehilangan uangnya. Wanita tersebut tampak begitu gelisah dan cemas. Ternyata budak wanita tersebut ketakutan, tidak berani kembali ke rumah karena takut akan diusir oleh majikannya karena telah telat kembali ke rumah. Tanpa disuruh siapapun, Rasulullah langsung menyatakan kesanggupannya untuk mengantar budak wanita tersebut.
tersebut. Setelah sampai di rumah majikan budak wanita tersebut, Rasulullah kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Namun salam Rasulullah tidak kunjung dijawab hingga Rasulullah kembali salam ketiga kalinya. Baru pintu rumah majikan tersebut dibuka. Betapa terkejutnya pemilik rumah tersebut karena sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bertamu ke rumahnya. Setelah itu Rasulullah pun menjelaskan alasan kenapa budak wanita tersebut telah kembali ke rumah. Rasulullah pun berkata, budakmu ini telah terlambat datang ke rumah. Karena itu semisal budak wanitamu ini mendapatkan hukuman, maka akulah yang akan menanggung hukuman tersebut. Mendengar kata-kata Rasulullah tersebut, majikan wanita tersebut pun terkagum akan kebaikan hati Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, majikan tersebut pun membebaskan tanpa syarat budak wanitanya tersebut. Mendengar hal tersebut, budak wanita merasa sangat senang dan bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur? Dalam satu hari, budak wanita tersebut mendapat banyak begitu kenikmatan. Kenikmatan yang pertama, dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Kenikmatan yang kedua, dia bisa dibantu oleh Rasulullah. Dan kenikmatan yang ketiga, yaitu dia dibebaskan atau dimerdekakan dari perbudakan. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah pun pulang dengan hati yang sangat gembira. Beliau berujar, belum pernah aku temukan berkah dan dahsyatnya 8 dirham seperti hari ini. 8 dirham yang mampu membantu 2 orang, 8 dirham yang mampu memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Dari kisah tersebut kita dapat ambil pelajaran betapa mulia dan baik akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.